Halo Sobat Matasa, saya berada di wilayah Kebumen, di rumahnya Pak Budi. Nah, ini tuh sapi PO yang pernah dibeli oleh Pak Prabowo. Nah, bagaimana cerita kisah inspiratifnya beliau dari Pak Budi? Ikutin saya, tetap di Mata Asa. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Budianto. Alamatnya di mana nih Pak? Ini alamatnya di Klegen Rejo, Klampis, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ya Pak? Kabupaten Kebumen ya. Usahanya sapi ya Pak ya? Iya, sapi ini. Jenis sapinya apa aja Pak? Ini sapi PO. Sapi PO. Iya. Dulu ceritanya bagaimana Pak mengawali ternak sapi ini Pak? Ya, pertamanya awalnya ya buat kesibukan. Kita biasalah orang sini kan di sawah banyak rumput. Sayang kalau nggak dibawa pulang. Awal mulanya begitu. Dari tahun berapa dulu Pak mulai Pak? Mulai ternak 2006. Oh, 2006. Iya, 2006 udah mulai. Udah berapa tahun? Berarti 2 Ya 20, ya 20, 19 tahun ya. 19 tahun ya. Dulu punya sapinya berapa Pak? Mulai Dulu awal. pertama ya 1 ekor, 1 ekor. ya nambah lagi gitu. Berarti sistemnya di breeding ya Pak? Dulunya ya breeding. Kenapa nggak usah yang lainnya Pak? Kenapa milih sapi? Ya sebenarnya sapi buat sampingan ini. Kalau usaha juga ada yang lain, cuma kan tetap kita usaha di sawah, cuma kan sampingannya ternak. Iya. Maaf sebelumnya Bapak pekerjaannya apa Pak? Sambil sapi. Saya itu biasa petani. Iya. Tapi punya sapi ya Pak ya? Iya. Lumayan. Ada tantangan terbesar nggak Pak awal-awal mulai usaha ini Pak? Ya kalau tantangan mungkin di penyakit lah. Penyakit. Iya, kayak kemarin itu ada lato-lato, PMK, paling kendalanya itu. Kalau perawatan kendala-kendala lain mungkin insya Allah nggak ada. Aman ya Pak? Aman ya. Motivasi awalnya Pak menjadi pengusaha sapi apa Pak? Yaitu tadi kita mungkin di sawah, terus banyak rumput, sayang kalau nggak dibawa pulang. Jadi bisa dimanfaatkan Pak? Dimanfaatkan, lama-lama terinspirasi 1 kurang, tambah 2, lama-lama banyak. Iya. Dulu inspirasi dari mana Pak? Ya mungkin orang sini mayoritas ternak. Ternak ya? Iya. Rata-rata sapi Pak? Iya. Dia petani, cuma per rumah itu pasti punya 2 ekor, 3 ekor itu pasti. Bapak punya berapa sapi Pak? Kalau sekarang pejantan ada 2. Pejantan ada 2. Ya kalau betina 6 ekor. Lumayan ya Pak ya? Iya. Ini berapa tahun Pak? Kalau yang ini yang Tunggal Jaya, ini nama Tunggal Jaya. Ini udah 5 tahun. 5 tahun. Mungkin lebihnya juga nggak banyak. Dulu mulai dari awal berapa tahun Pak? 2 tahun? Saya pelihara ini 2 tahun, umur 2 tahun. Tingginya berapa ya Pak? Ya mungkin ada 165 ada, 165, 170. Kita nggak pernah ukur. Bobotnya Pak? Kemarin kontes Boyolali kalau nggak salah itu 992 kali. 992. Ikut kontes juga ya Pak ya? Iya. Menang Pak? Juara 3. Wah lumayan nih. Pertama turun. Baru pertama turun ini. Oke. Kunci suksesnya apa nih Pak? Jadi pengusaha sapi yang sukses dulu Pak? Mungkin ketekunan. Ketekunan ya? Iya, tekun. Ya mungkin sama kesabaran lah. Masalahnya ternak
nggak bisa diburu-buru, mesti sabar. Kalau apalagi kalau breeding, mungkin nggak satu kali IB jadi sih. Nah, itu mungkin kuncinya ketekunan lah. Ketekunan itu. Oke. Kenapa dinamain sapi PO, Pak? Asalnya dari mana, Pak? Kalau PO itu udah cara peranakan ongol. Iya, mungkin di dinas sana pusat itu, di Menteri Pertanian dan itu peternakan itu udah tercantum kalau Kebumen itu khusus sapi PO. Dia punya nama sapi PO, khusus peranakan ongol. Ada momen jatuh bangun nggak Pak melihara sapi, Pak? Ada pernah sakit apa mati? Ya paling itu mungkin kemarin itu waktu PMK itu. Ya alhamdulillah nggak sampai fatal, cuma ada yang itu caranya kena. Lato-lato pun juga ada, tapi cuma nggak fatal. Kita cepat antisipasi dengan vaksin, kita kerjasama sama dinas, langsung cepat-cepat divaksin. Alhamdulillah tertolong semua. Iya. Strateginya apa nih Pak? Terus bertahan dan berkembang. Ya, ini, Pak. Strateginya gimana ya? Ya itulah paling tekun kita berusaha ya gimana ini. Kalau peternak itu nggak mau bisa yang cepat-cepat, mesti sabar. Iya. Lebih susah mana Pak, penggemukan atau buat bibit Pak? Sama-sama lah itu. Kalau cuma penggemukan kan itu asupan makan sama gizi mungkin lebih banyak. Kalau breeding kita standar. Iya. Biasanya di harga berapa Pak? Apa? Di harga berapa ini kalau dijual? Kalau ini mungkin kita mintanya 100-nya ada lebihnya. Lebih ya Pak? Iya. Iya coba beratnya bobotnya hampir 1 ton ya. Iya. Masalahnya kalau sapi PO yang bisa BB 1 ton itu jarang. Iya. Mungkin di Kebumen pun nggak banyak. Iya Pak ya. Iya. Yang punya Pak. Iya, mungkin cuma berapa ekor aja lah. Kalau yang bobot 900 mungkin banyak, kalau 1 ton itu susah. Ada momen nggak Pak terharu bersama sapi Pak? Selama Ya, ternak? momennya mungkin kalau ini udah seperti keluarga sih. Jadi kalau laku terjual itu ya senangnya gimana, kita nerima uang. Kalau mungkin sedihnya kita mesti pisah sih. Iya Pak ya. Iya. Dari bakalan ya Pak ya? Iya. Biaranya. Oke. Mungkin itulah. Kalau sapi PO ini ramai terus Pak untuk pasaran nih Pak? Kalau ya jalan terus lah. Iya, bibitannya pun kalau yang kapasitas kontes itu tetap mahal. Iya, beda. Kalau berapa Pak itu Pak? minimal jantan itu 20. Itu kalau itu pun belum yang istimewa banget. Kalau yang istimewa itu 30-nya udah ke atas. Iya. Kalau 20 mungkin baru ya seneng lah. Peluang masa depannya apa nih Pak peternakan sapi Pak menurut Bapaknya? Ya kalau mungkin ada kontes ya insya Allah bisa ya? Harga ternak mungkin bisa melejit lah. Iya. Tapi kalau nggak ada kontes ya cuma sekedar buat asupan makan ya mungkin nggak ada peningkatan kalau peternak. Sekarang lagi turun atau naik Pak menurut Bapaknya? Sekarang agak naik. Iya, biasa kalau bulan-bulan begini anak sekolah masuk itu biasa murah, tapi tahun ini alhamdulillah tetap malah di atas standar. Jadi setiap Idul Adha ramai nih Pak kalau
banyak yang nyari Pak sampai sini? Ya, alhamdulillah ada terus. Iya, kemarin pun alhamdulillah kita bisa buat itu Pak Prabowo. Wah, Ada yang 1 ekor buat Pak Prabowo. santai Pak. Iya, Kenal Mas berapa itu Pak? ya 100. Berat. Iya. Ayam. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Sapinya mulai bertambah banyak dan dikenal Ya. orang banyak ini Pak. Ya, alhamdulillah senang dan banyakin bersyukur lah. Ya, Bersyukur bisa sapinya sehat. Alhamdulillah nggak ada kendala. Di sini punya berapa peternakan Pak kalau orang-orang punya bapak kayak sapi ini Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kelompok ternak di sini ada 4. Oh, ada 4. Iya, kalau kelompok ternak. Pesan inspiratif Pak untuk orang-orang di luar sana kayak pengen kayak Bapak nih dari mulai satu, memulai awal tapi takut memulai. Apa Ya, pesannya Pak? kita harus mencoba lah. Kalau gagal itu buat semangat. Ya, mungkin kalau ya itu tadi kalau ada penyakit-penyakit kita mesti konsultasi sama dokter dinas cepat-cepat. Nah itu mungkin bisa cepat tertolong nggak sampai fatal. Mungkin itu aja solusinya. Tetap kita dekat sama orang dinas. Mungkin dokternya yang kan di sini setiap satu kecamatan ada puskeswan. Oh, Iya, jadi kita harus konsultasi biar penanganannya lebih cepat. Iya. Susah nggak Pak merawat sapi-sapi yang gede ini Pak? Dari awal Bapak dari 2 tahun itu? Ya, kalau susah sih enggak, cuma kita makannya harus standar. Kenapa tuh Pak? Standarnya Iya. seperti apa? Ya mungkin antara gizi sama hijau-hijauan itu harus seimbang. Oh, Iya. Telaten ya mungkin kebersihan, kandang sapi. Kalau 2 hari sekali, 3 hari kita harus mandiin. Iya. Tapi kalau ngarahin itu gampang Pak? Maksudnya membawa sapi segini gedenya Pak? Ya alhamdulillah manut ini. Wanita ya Pak? Iya, jinak termasuknya. Iya, berarti punya berapa yang gede Pak? 2 ya Pak ya? Iya, bencana yang gede 2. Itu namanya siapa Pak? Itu Selamat. Selamat. Iya. Uniknya kalau sapi PO ada punuknya Pak? Punuk, gelambir, itu kalau sapi PO Kebumen lah, ciri khas dia punuknya lebih tinggi. Oh, gitu. Beda kalau mungkin dari daerah lain. Sama-sama sapi putih, cuma beda. Dia punya gelambir, dia lebih panjang. Dia postur tubuh pasti lebih tinggi. Tinggi ya Pak? Iya. Itu keistimewaannya sapi PO Kebumen. Iya. Kalau dilihat dari sehatnya dari mana Pak? Sapi Pak, menurut Bapak nih? Ya, dia makannya itu standar. Standar. Iya. Mungkin kalau cuma itu ya dari kotoran mungkin bisa. Bisa dilihat dari kotorannya Pak? Iya. Sapi sehat ada cacingnya apa enggak itu biasa dari kotoran lah. Berarti ini tahun depan ada yang, kalau ada yang beli bisa Pak? Kalau ada yang minat mungkin Bisa, insya ya? Allah bisa. Udah siap kurban ya Pak? Iya, kita udah ada gantinya cuma belum pulang. Oh di mana Pak saya lagi? Nah, masih di petani. Oh petani. Iya. Udah ada lagi cuma belum dibawa pulang. Kemarin pengiriman nyampe mana Pak? Terakhir Pak? Kalau kita cuma lokalan sini aja. Lokalan sini. Iya. Kalau yang Prabowo itu dikirim ke Jakarta Pak? Enggak, itu buat itu kan Banmas untuk Kabupaten Kebumen. Oh, tapi pesannya dari Iya, ngambilnya dari saya. dikirim bawa ke Jakarta. Enggak, Jakarta lain. Lain lagi ya, Pak? Iya.
itu Bamas buat masyarakat Kebumen. Ada inspirasi nggak Pak? Maksudnya sosok buat jadi Bapak ngelihat peternak sapi lainnya, ada nggak sosok inspirasi Bapak? Tokoh Kalau itu nggak ada, cuma Ada. kita kandidat per hari lah. hari. Iya. Untung rugi Pak kalau usaha jadi sapi Pak, peternak sapi. Ya kalau untung ruginya bingung sih ya. Ya insya Allah ada untungnya lah. Ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya mungkin ya nggak sampai segini banyak. Yang lebih itu untungnya senang melihara hewan PO, senang sapi PO. Kalau untuk kebutuhan berarti Bapak dari petani Kebutuhan hidupnya keluarga oh iya bertani ya, sama itu sapi ya. ada yang nanti dari pedetan apa kan. Ada trik nggak Pak buat apa namanya peternak sapi lainnya Pak untuk yang pemula Pak? Pak menurut Bapak Mungkin trik nggak ada lah, cuma kalau tipsnya mungkin Pak? tipnya ya itulah mungkin makan ternaknya hijau sama gizi itu mesti standar, cuma itu aja. Terlalu banyak pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya, mungkin standar aja lah itu. Ciri khas sapi PO Pak untuk para pembeli biasanya apa Pak? Ya itu tadi punuk lebih tinggi. Oh, punuk lebih tinggi. Iya, dari gelambir dia lebih panjang, kepala agak cunong. Nah, biasa Cunong ya Pak? iya agak cunong. Itu biasa ciri khas Kebumen. Mungkin postur Sampai lebih tinggi. Berapa Pak kira-kira Pak? Ya minimal 170, 70. bisa nyantai 170. Kalau maksimal di harga berapa ya? 150 sampai 200 kali Pak? Ya mungkin kalau ini usia lebih muda itu mungkin lebih mahal. Oh lebih mahal. Iya. Berarti kalau lebih muda tapi badan posturnya tinggi. Udah postur gede, udah ya itu termasuk kapasitas kontes mungkin lebih tinggi harga. Iya. Ini pun juga mungkin masih prospek, masih bisa naik lagi. Cuma kalau di sini kan sapi buat itu, buat IB alami. Oh, iya. Nah, jadi dia benar-benar kerja buat keturunan. Bukan bantuan ya Pak ya, kayak disuntik gitu enggak ya? Kalau IB suntik kurang di sini, Kurang ya Pak ya? mending alami. Ini alami Pak. Iya. Kualitas gimana Pak menurut Bapak? Kualitas mungkin insya Allah kalau pejantan bagus, ya di pedetannya yang insya Allah bagus. Jantan sama indukan prospek ya mungkin ya pedetnya pun lebih mahal dari harga pasar.